Sudah ada? Apakah ini Kak? Siapa tadi ya? Di WhatsApp itu. Berharap teman-teman bisa melihatku. Mohon maaf, agak hujan di sini, hujan banget malah. Ini kayaknya terlalu gelap ya aku ya. Tapi semoga bisa. Hai teman-teman, boleh absen. Masa absen ya? Aku baru selesai training. Baru selesai training. Jadi langsung ke sini membersamai kalian di waktu yang singkat ini. Oke, teman-teman boleh sharing. Ada kakak-kakak yang sudah masuk. Tadi memang aku arahin ke sini biar kita bisa terrecord ya rekamannya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tanya lagi, aku bisa arahkan ke sini. Izin banget buat kakak-kakak yang di ruang belajar. Tadi aku share untuk masuk ke sini. Siapa tahu nanti ada pertanyaan serupa, jadi aku akan arahkan ke sini. Oke, apakah koneksi aku yang terputus? Karena sepertinya tadi ada beberapa terus putus lagi. Boleh dong. Ini teman-teman yang hadir. Dari mana? Suka sekali berburu ya. Berburu beasiswa baru aja, tapi banyak juga berburu kayak untuk ini ya, maksudnya training-training gratis, kemudian webinar-webinar selama ada waktu. Jadi misalnya jangan sampai melakukan hal yang sama di tempat-tempat yang kiranya kita lagi sibuk, sekiranya kita masih ngurus anak, ngurus keluarga, atau masih tempat kerja. Jadi buat teman-teman, maaf banget ini masih office hour buat beberapa tempat ya, masih 4:30 dan belum waktunya balik. Jadi kalian bisa fokus dengan pekerjaan, tenang, ini juga nanti akan tetap saya tinggalkan jejaknya di akun saya. Oke, so apakah Kak Ibu yang dari Kediri, kakak yang dari Kediri, apakah sudah join? Karena memang ini cukup tricky cara menjawabnya. Jadi kalau misalnya kita bertanya tentang kategori kita, enaknya kita itu masuk dari kategori yang mana nih di Australia Award. Sama juga kayak menentukan area prioritas kita itu apa. Kalau kita baca sekarang itu kan lebih banyak kayak equitable, sustainability, kemudian economic growth. Terus kita masuknya di bagian yang mana gitu. Itu boleh dimasukin. Boleh dimasukin di area prioritas yang manapun, yang penting nanti ada korelasinya. Kita sambung-sambungkan, ya. Kakak yang dari Kediri, hi, are you there? Kalau sudah, biar aku mau sharing slide, biar aku masuk ke pembahasannya. Tadi ada 2 sebenarnya yang agree untuk masuk di sini. Langsung aja ya, nanti boleh di playback lagi ya, Kak. Oke, aku akan share screen. Apa saja yang menjadi tujuan teman-teman ya. Jadi aku close dulu nih, ada beberapa materi trainingku tadi. Share screen. Yes, sudah terlihat. Ini tadi pertanyaannya yang masuk. Pertama kita bahas dulu ya, mungkin ini dari teman-teman yang join baru-baru ini masuk di ruang belajar AAS. Jadi ditanya lagi nih, karena yang kita ketahui kalau beasiswa luar negeri itu memang permintaannya IELTS. Tapi ini baik sekali si Australia mintanya cuma TOEFL ITP. Bukan hanya TOEFL ITP aja ya, bisa juga tempat yang lain gitu. Nanti aku akan bahas.
Tapi yang ditanya apakah masih diterima? Betul, diterima. Baik ya mereka. Aku juga dulu tuh, niatan untuk tes TOEFL itu bukan untuk apply beasiswa, malah sebenarnya mau masuk ke kampus gitu, ke kampus dalam negeri, karena syaratnya untuk S2 kan harus TOEFL. Ternyata kepake dong, kepake banget itu TOEFL dan itu bisa TOEFL yang online. Nanti IELTS-nya disediakan? Yes, betul. Jadi syarat untuk general requirement ya, syarat dasar masuk ke sini itu TOEFL-nya itu kalau yang PhD itu harus di 570, kalau yang IBT-nya 88. Nah, kalau yang master itu yang non targetnya 552. Ini ada kolomnya ya teman-teman. Jadi kalau yang pertama ini Government of Indonesia berarti ASN. Kalau kalian mau masuk dari ASN, itu requirement-nya agak tinggi, maksudnya standarnya di 552 untuk ASN. Kalau ETG, seperti aku, nanti ada di pertanyaan selanjutnya, itu cukup TOEFL 425 ya, cukup standar. Nah, ini kalau nggak salah biaya TOEFL sekarang sekitar 300 ribuan, jadi sudah bisa modal awal kita untuk punya TOEFL, lalu nanti apply di AAS. Habis itu yang non-target, itu masuknya di 552. Jadi ini open kategori, fresh graduate, yang memang nggak masuk di ETG ataupun ASN. Jadi yang dari swasta itu bisa masuk di 552 gitu. Nah, ETG ini menjadi privilege karena memang mereka sudah melihat kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah Australia. Gitu di sini, teman-teman. Jadi kalian bisa pakai ini dan nanti betul sekali setelah kita terpilih ya di proses seleksi itu kita akan ada free IELTS test. Kapan Kak masuk jadi free IELTS testnya dilakukan? Itu teman-teman yang masuk ke JST. Nah, ini term atau istilah yang bisa difamiliarisasi dari AAS. Adanya Joint Selection Team atau alias interview. Nah, di sini di interview menegaskan kita profil seperti apa. Sebelum JST itu akan satu paket dengan IELTS. Jadi biasanya IELTS di day 1, nanti kita akan masuk ke JST di day 2. Atau dibalik, bisa JST duluan, wawancara duluan, lalu masuk ke IELTS-nya di hari berikutnya. Jadi ini adalah dua hal yang akan teman-teman terima saat aplikasi teman-teman dinyatakan shortlisted. Ya. Ini aku flashback cerita di tahun lalu. Jadi tahun lalu itu aku langsung mendapatkan undangan terpilih sebagai shortlisted. Kala itu aku submit dengan TOEFL ITP. Nah, karena TOEFL ITP-nya ini nggak bisa dipakai nanti untuk ke Universitas Australia, maka diberilah untuk masuk ke IELTS gitu. Ya, jadi masuk di IELTS teman-teman. Di sini aku duluan, jadi duluannya di Juli, itu 6 Juli aku IELTS dulu, jadi pemanasan nih. IELTS kan ada speaking ya, jadi aku pemanasan dulu, speaking dulu, habis itu besoknya bisalah agak cas-cis-cus. Seperti itu. Tapi ada juga teman-teman berikutnya gitu. Ini tapi berdampingan dan ini gratis. Betul. Gratis. Kita akan dapat kayak lump sum atau allowance